Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta Channel, dan saya berharap bahwa kita dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan tugas kita sehari-hari dengan baik. Saudara, kali ini kita akan mengemukakan suatu penjelasan dari Syekh Akbar Ibnu Arabi di dalam kitab Syajaratul Kaun atau pohon kejadian, yang mungkin di antara kita, terutama umat Islam, pernah atau mereka yang mencoba untuk mengabdikan diri kepada ilmu-ilmu tasawuf, akan ditemukan istilah tentang Nur Muhammad atau cahaya Muhammad dan semesta, cahaya semesta. Kitab Syajaratul Kaun adalah salah satu karya besar, salah satu karya penting, karena karya di dalam kitab ini dikemukakan oleh Ibnu Arabi tentang asal usul dan proses penciptaan alam semesta dan isinya. Nah, salah satu sentral sekali di dalam kitab ini adalah tentang hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad atau cahaya Muhammad dan cahaya semesta. Nah, kita memang langsung saja kepada bagian ini yang sebetulnya sebelumnya telah juga diuraikan dalam kitab ini tentang hakikat kejadian, yaitu dengan kata kun. Ini pada kesempatan yang lain kita akan bahas tentang ini karena memang ini juga terlalu panjang, dan soal bab tentang cahaya Muhammad dan semesta ini juga sangat panjang, yang mungkin kita akan bagi dua di dalam pakai episode pertama maupun episode kedua, atau pertama maupun part kedua dalam bahasan menguraikan atau membacakan penjelasan dari Mahyuddin Ibnu Arabi ini. Saudara, saat ini memang agak hujan ya, jadi memang agak sedikit terganggu dari suara, tapi kita coba saja karena tidak terlalu deras hujannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, Muhammad adalah nabi yang pertama tertulis dan yang terakhir muncul. Muhammad adalah pemimpin para nabi dalam kebangkitan, pemberi kabar gembira kepada mereka dan pengarah mereka ke sukacita. Muhammad disimpan di departemen keakraban dan menetap di taman keramahan di hadapan hiburan. Allah menyembunyikan makna kerohaniannya di balik tirai kejasmanian Muhammad dan menutupi alam persaksiannya dengan alam eksistensi Muhammad. Muhammad dimunculkan di semesta, di mana semesta disimpulkan untuk Muhammad. Hal itu terkait dengan Allah yang menciptakan semesta karena Allah mampu menciptakannya, bukan karena Allah membutuhkannya. Kesempurnaan kebijaksanaan Allah dalam penciptaan untuk menunjukkan kemuliaan air dan tanah. Sesungguhnya Allah mengadakan sesuatu yang diadakannya tanpa mengatakan. Sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Eksistensi Adamlah yang dikatakan sedemikian rupa. Kebijaksanaannya dalam mengadakan Adam adalah untuk memunculkan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah kebijaksanaan tubuh untuk memunculkan kaf tanjiyah atau huruf kaf khazanah. Tujuan keberadaan para makhluk adalah untuk mengetahui pihak yang mengadakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pihak yang dikhususkan dengan pengetahuan sempurna adalah hati junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab pengetahuan selain Nabi Muhammad SAW hanya sebatas pembenaran
dan keimanan. Sedangkan pengetahuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah persaksian dengan mata kepala. Dengan cahaya pengetahuan Nabi Muhammad SAW, makhluk-makhluk lain dapat mengetahui. Dengan keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan mereka mengakui. Allah mengeluarkan Nabi Muhammad SAW dari inti benih kun atau mengadalah. Laksana tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya, lalu Allah menguatkannya dengan menemaninya. Maka dia menjadi besar dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tegak lurus di atas pokoknya karena rasanya enak dan dahan serta akarnya kuat. Ketika dahan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu muncul, meninggi, kayunya bertunas dan dialiri awan penerimaan dan keinginan. Entitas baru saling menyebarkan kabar gembira tentang kehadirannya. Pihak yang berbeda menginformasikan keberadaannya. Saya ulangi, pihak yang berbeban menginformasikan keberadaannya. Seluruh alam semesta mencium aroma wangi dengan kehadirannya. Berhala-berhala berantakan dengan kelahirannya. Agama-agama diabrogasi atau dihapus dengan pengutusannya. Al-Quran diturunkan untuk membenarkannya. Pohon semesta guncang bergembira. Warna-warni dan pesta-pesta di dalamnya turut bergerak. Namun salah satu dahan pohon tersebut mengambil jalur kiri, lalu melenceng dan penuh nafsu kesesatan. Ketika angin kerasulan dihembuskan dengan risalah, sesungguhnya kami hanya mengutusmu untuk menebar kasih sayang di alam semesta. Maka orang yang telah mendapatkan kebaikan dari Tuhan bisa menghirupnya dan condong kepadanya secara lekat. Adapun orang yang terserang flu atau orang yang enggan menerima Nabi, terguncang oleh angin ribut kemampuan Tuhan. Setelah segar bugar, orang itu menjadi kering kerontong. Kesenangannya bertatap muka dengan kemurungan. Dia pergi dari harapan lantas melihat Muhammad secara putus asa dan tanpa cita-cita. Rahasia dahan Muhammad adalah suntikan pohon kedermawanan dan mutiara yang tiba-tiba ada, atau durrah sadaqah al-wujud. Salah satu spirit rohani adalah ayat, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan pengundang ke arah Allah dengan izin Allah sebagai pelita yang bercahaya." Muhammad adalah lampu bagi kegelapan semesta dan roh bagi jasad yang ada. Ketika Allah berkata kepada langit dan bumi, "Dan datanglah secara sukarela atau terpaksa," maka keduanya berkata, "Kami datang secara sukarela." Lokasi Ka'bah di bumi menjawab sedemikian rupa, sementara langit mendampinginya. Yang menjawab demikian rupa adalah tanah di lokasi Ka'bah. Tanah tersebut adalah tempat iman di bumi. Saat Allah memerintahkan pengambilan segenggam tanah untuk menciptakan Adam alaihissalam, maka yang digenggam adalah tanah dari seluruh bumi, baik tanah yang bagus maupun tanah yang buruk. Tanah yang menjadi asal usul Nabi Muhammad SAW berasal dari lokasi Ka'bah, yang notabene tempat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas tanah Muhammad diaduk dengan tanah Adam alaihissalam. Tanah Muhammad itu berada di posisi ragi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan hamira. Tanpa ragi itu, para makhluk tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan di hari persaksian. Hal tersebut merupakan arti hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Saya telah menjadi nabi ketika Adam masih..." Saya ulangi, kata Nabi, "Saya telah menjadi nabi ketika Adam masih di antara air dan tanah." Sesungguhnya segala partikel yang ada dan keberkahannya berasal dari partikel keberadaan Nabi Muhammad SAW.
Saat Allah meminta orang-orang untuk bersaksi tentang diri mereka sendiri di hadapan persaksian Tuhan, Allah berfirman, "Bukankah aku Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Ragi kenabian tersebut berjalan ke partikel-partikel mereka. Mulut mereka pun dapat mengucapkan talbiyah atau sambutan atas panggilan dan bisa menjawab pertanyaan tadi. Apabila tanah asli yang menjadi unsur dasar eksistensi seseorang menerima peragian kenabian yang telah ditentukan kadarnya, maka ragi itu menetap dengan orang itu dan menemaninya hingga tampak di indera dan tampak di format tersebut. Makna ragi itu mencuat merealisasikan pengakuan tersebut. Cahaya makna rohani tersebut menyinari jasad jasmani yang selaras dengannya. Jasad pun bersinar setelah gelap. Anggota tubuh pun bersinar karena terbimbing dan bertindak penuh ketaatan. Jikalau tanah asli yang menjadi unsur dasar eksistensi seseorang itu buruk, maka ia menolak peragian itu. Sesungguhnya pengaruh ragi kenabian itu sesuai dengan pengakuan siapapun di hari persaksian. Ragi kenabian itu mencuat di hari persaksian itu untuk ikrar di kondisi stabil. Seiring berjalannya waktu, ragi kenabian itu rusak seiring dengan kerusakan tanah asli itu. Seolah-olah seorang dititipi ragi kenabian lalu dituntut untuk mengembalikan titipan tersebut karena tidak piawai menjaganya. Barang titipan itu adalah iman yang berada di dalam hati orang-orang kafir, tetapi menetap di hati orang-orang beriman. Itulah makna sabda Nabi yang berbunyi, "Semua manusia lahir dalam kondisi alami atau fitrah yang diciptakan oleh Allah. Mereka sama dalam iman ketika Tuhan berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhan kalian?' Mereka menjawab, 'Ya.' Mereka sama dengan talbiyah atau sambutan atas panggilan. Mereka menjawab sedemikian rupa karena ragi kenabian tersebut mengalir di unsur-unsur partikel mereka. Telah diketahui bahwa Allah dan ketentuannya pun senantiasa terjadi bahwa orang-orang konsisten dengan ikrar tersebut tidak mustahil menentang dan ingkar. Telah masuk di dalam pengetahuan Allah pula bahwa semua yang terjadi di pohon semesta seperti perkembangan, pertambahan, bunga-bunga, buah-buah, pemikiran-pemikiran, ambiguitas rindu, perasaan yang pasti dan bijak, kejernihan rahasia-rahasia, kesejukan istighfar, pertumbuhan tindakan-tindakan, pembersih kondisi-kondisi spiritual, dedaunan latihan-latihan jiwa, munajat hati, stasiun rahasia, persaksian-persaksian, roh, bunga-bunga kebijaksanaan yang berkembang, kelembutan pengetahuan, eskalasi jiwa-jiwa yang bagus, ikatan daun keakraban, hal-hal yang terbentuk dari angin kelegaan, fondasi ke tingkatan-tingkatan orang-orang khusus, posisi-posisi khusus, tingkatan-tingkatan orang-orang yang terpercaya, munajat orang-orang yang mendekati Tuhan, persaksian-persaksian para pecinta Tuhan. Semua itu dari suntikan dahan Muhammad SAW, menyala karena cahayanya, mengambil karunia dari pertumbuhan sungai Kausarnya, mengonsumsi inti kebaikannya, dan diasuh di bentangan hidayahnya. Barakahnya menyebar, rahmatnya menyempurnakan para makhluk. Kami tidak mengutusmu, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Karena Allah membentangkan dunia untuk Muhammad dan mengendalikan siang dan malam untuknya, di samping membuat gambaran-gambaran menentukan kawasan-kawasan, memuji Muhammad dalam zikir, menghiraukan rahasia dan kadarnya, bersumpah tentang kepercayaannya, serta menggenggam erat tali realisasi kebenarannya, maka resepsi syariatnya pun jelas pada para pengikutnya dan faksinya. Allah mengakhiri kenabian dengan kenabiannya
kitab-kitab dengan kitabnya, dan risalah-risalah dengan risalahnya. Siapapun berlindung di naungan syariatnya akan selamat, dan siapapun berpegang di tali agamanya akan terjaga. Karena Adam bertawassul memohon kepada Tuhan dengan perantaraan kepada Muhammad, maka Adam pun selamat dari celaan. Ketika Muhammad berpindah ke tulang sulbi Ibrahim, api menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ketika sedekah Ismail menyimpan Muhammad SAW, maka Ibrahim menebusnya dengan pengorbanan yang besar. Buah dari dahan golongan kanan adalah Muhammad mencintai mereka dan mereka mencintai Muhammad. Buah dari dahan golongan kiri adalah Allah tidak akan menghukum mereka selama kamu, Muhammad, masih bersama mereka. Buah dari orang-orang terdahulu yang mendekati Tuhan adalah Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya tegas kepada orang-orang kafir dan saling mengasihi di antara mereka. Berkah Muhammad telah meliputi cakrawala, kalimatnya pun telah sempurna. Allah menciptakan Adam sesuai format nama Nabi Muhammad SAW. Karena namanya Muhammad, kepala Adam melingkar sesuai bentuk huruf mim di awal nama Muhammad. Tangan Adam yang menjulur ke samping sesuai bentuk huruf H di nama Muhammad. Perut Adam sesuai dengan huruf mim kedua di nama Muhammad. Dua kakinya yang membentang sesuai bentuk huruf dal di nama Muhammad. Maka sempurnalah keterciptaan Adam sesuai bentuk nama Muhammad SAW. Kami mengatakan bahwa Tuhan menciptakan ciptaan sesuai formal Muhammad. Karena alam ada dua, alam mulk atau alam kerajaan dan alam malakut atau alam otoritas. Alam mulk sebagaimana alam jasmani Muhammad, alam malakut sebagaimana alam rohani Muhammad. Kepadatan alam bawah seperti kepadatan alam jasmani Muhammad. Kelembutan alam atas seperti kelembutan alam rohani Muhammad. Gunung-gunung yang dijadikan pasak bumi satu posisi dengan tulang Muhammad yang dijadikan sebagai pasak jasadnya. Di bumi, samudra yang penuh air, baik yang bergelombang atau tidak bergelombang, baik yang asin ataupun yang tawar manis, setingkatan dengan darah di tubuh Muhammad yang mengalir di arus keringat dan diam di berbagai anggota tubuhnya dengan memiliki keragaman rasa. Sebagian air di bumi terasa tawar serupa air liur Nabi Muhammad SAW yang memperbaiki cita rasa nikmat adonan makanan dan minuman. Sebagian air berasa asin serupa air mata Muhammad yang menjaga biji mata. Sebagian lainnya berasa pahit serupa air telinga Muhammad untuk menjaga telinga dari binatang dan bakteri yang kerap mendekati telinga namun dibinasakan oleh air tersebut. Di tubuh Muhammad ada yang bisa menumbuhkan sesuatu seperti tanah subur. Ada pula bagian tubuhnya yang seperti tanah tandus. Tidak bisa menumbuhkan sesuatu, bahkan mustahil ada yang tumbuh di sana. Sebagaimana di bumi terdapat samudra luas yang darinya sungai-sungai dan parit-parit bercabang-cabang untuk dimanfaatkan umat manusia. Di tubuh Muhammad juga sedemikian rupa terdapat otot-otot tebal seperti urat jantung yang darinya darah mengalir lalu disalurkan oleh otot-otot ke seluruh ruas tubuh. Selanjutnya saudara-saudara kalian, Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi melanjutkan, di alam atas, yakni alam langit, Allah menciptakan matahari sebagai pelita penerang penduduk bumi. Di tubuh manusia, Allah menciptakan roh untuk menerangi tubuh. Apabila roh menghilang dari tubuh, maka tubuh akan gelap, sebagaimana bumi yang menggelap ketika matahari tenggelam.
Allah menjadikan akal selayaknya bulan yang bersinar di cakrawala langit. Terkadang ia membesar, terkadang ia mengecil. Permulaannya kecil, yaitu hilal atau bulan sabit. Seperti permulaan akal di masa kecil manusia. Kemudian ia membesar seperti bulan di malam purnama. Lalu kembali mengecil. Hal itu serupa dengan akal yang mencapai usia 40 tahun, lalu kembali berkurang dalam bentuk dan kekuatannya. Di langit Allah menciptakan 5 bintang yang disebut dengan hunnas, yang beredar dan berlindung di kala terbenam. 5 bintang itu seposisi dengan panca indera, yaitu indera perasa, indera pencium, indera penyentuh, indera pendengar, dan indera penglihat. Di alam langit juga ada Allah menciptakan ars atau singgasana dan kursi. Ars diciptakan untuk hati para hamba menghadap Tuhan. Ars adalah tempat di mana tangan diarahkan menghadap. Ars bukan tempat untuk diri Tuhan dan tidak identik dengan sifat-sifatnya. Sebab Tuhan itu maha tinggi namanya, istiwa atau bersemayam, dan hanyalah sifatnya. Sifat Tuhan berhubungan dengan dirinya. Adapun ars adalah ciptaan Tuhan yang tidak terhubung dengan Tuhan, tidak bersentuhan, tidak diatribusikan dengannya, dan tidak dibutuhkan olehnya. Kursi di pihak lain adalah tempat bagi rahasia-rahasia Tuhan, menara cahaya-cahayanya, dan gudang bagi segala yang masuk ke area. Luas kursinya meliputi langit dan bumi. Allah menjadikan dada seposisi dengan kursi, karena di dalamnya ilmu-ilmu dihasilkan. Dada berposisi sebagai kawasan bagi pintu, hati, dan nafsu. Dari dada 2 pintu itu terbuka. Segala kebaikan atau keburukan yang muncul dari hati atau nafsu mencuat dari dada. Dari dada pula semua itu keluar ke anggota badan. Itulah arti firman Allah, dan dilahirkan atau ditampakkan serta dipisahkan apa yang ada di dalam dada dari kebaikan dan keburukan. Allah menjadikan hati setingkat dengan ars, sementara arsnya yang di langit diketahui, arsnya yang di bumi didamaikan. Ars hati lebih utama daripada ars langit, sebab ars langit tidak bisa meliputi Tuhan. Menanggung dan mencerupnya, sedangkan ars hati bisa senantiasa memandang ke arah Tuhan. Tuhan dapat bermanifestasi atau tajalli di hati. Karunia Tuhan yang turun dari langit juga ke hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Langitku dan bumiku tidak bisa mencukupiku, sementara hati hambaku yang beriman dapat mencukupiku." Sebagaimana Allah menjadikan surga dan neraka di alam akhirat untuk memberi nikmat dan memberi laknat, di mana yang satu merupakan khazanah kebaikan, sedangkan yang lain adalah khazanah keburukan. Allah juga menjadikan hati bagi kebaikan, yang notabene tempat kebahagiaan. Allah menciptakan hati sebagai surga hambanya yang beriman, karena hati adalah tempat persaksian, tempat tajalli atau pengejawantahan Tuhan, tempat bermunajat, stasiun-stasiun spiritual dan sumber cahaya. Allah menjadikan nafsu selevel dengan neraka, karena nafsu adalah sumber keburukan, tempat wawasan, tempat khusus setan, dan tempat kegelapan. Allah membuat tablet atau lauhul mahfuz dan pena, kalam, sebagai naskah buku semesta dan formasinya tentang apa yang telah ada dan akan ada di hari kiamat. Allah mempekerjakan malaikat mencatat hal-hal yang diperintahkan, baik tentang penghapusan maupun penetapan, baik mengenai kematian maupun kehidupan, baik terkait pengurangan maupun penambahan. Mulut juga setara dengan pena, sementara dada setara dengan tablet. Sesuatu yang diucapkan oleh mulut direkam oleh memori di tablet dada. Sesuatu yang direncanakan kehendak hati di dada
disampaikan oleh lisan layaknya penerjemah. Allah membuat indera sebagai utusan hati yang menduplikasi apapun yang dicerap. Pendengaran adalah utusan hati di bidang spionase. Mata adalah utusan hati di bidang penjagaan. Mulut adalah utusan hati di bidang penerjemahan. Allah menciptakan diri manusia sesuatu yang menunjukkan ke arah ketuhanan dan pembenaran risalah Muhammad. Sesuatu itu adalah kerangka manusia yang memerlukan pengatur, yaitu roh. Pengatur kerangka itu satu. Roh tidak tampak, tidak bisa ditanyakan bagaimana, dan tidak menempati posisi tertentu dari tubuh. Tak ada sisi tubuh yang bergerak kecuali roh merasakan dan menghendakinya. Diri tidak bisa merasakan dan menyentuh sesuatu tanpa roh. Hal itu menunjukkan bahwa alam semesta ini memerlukan pengatur dan penggerak. Dia harus satu, mengetahui segala yang terjadi di kerajaannya dan mampu menghadirkan segala sesuatu. Dia tidak bisa ditanyakan bagaimana, tidak bisa dimisalkan, tidak terlihat, tidak bisa ditentukan, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa diindra, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa direngkuh. Allah berfirman, tidak ada yang serupa dengannya. Dialah yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Utusan Tuhan kepada makhluknya ada dua, utusan lahir dan utusan batin. Utusannya yang lahir adalah Muhammad Rasulullah SAW. Adapun utusannya yang batin adalah Jibril, yang mendatangi Muhammad dengan wahyu di tengah-tengah kaumnya yang tidak menyambut baik dan tidak mengenalnya. Selaras dengan itu, pengatur kerangka manusia yaitu roh memiliki dua utusan, utusan batin dan utusan lahir. Sang utusan batinnya adalah kehendak yang selevel dengan Jibril yang menyampaikan wahyu ke mulut. Adapun mulut yang mengungkapkan kehendak selevel dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada dirimu Allah menciptakan penunjuk validitas kenabian Muhammad dan kebenaran risalahnya. Pada dirimu juga Allah membuat penunjuk perealisasian kebenaran syariatnya dan pendorong untuk mengikuti tradisinya. Sesungguhnya dasar tangan itu ada 5. Masing-masing darinya ada 5. Dasar yang pertama adalah sesuatu yang menjadi fondasi bangunan Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 fondasi. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji ke Baitullah. Haji ke rumah Allah atau Baitullah, Baitul Haram. Dasar kedua adalah salat fardu 5 waktu. Dasar ketiga adalah zakat fardu setelah mencapai batas kewajibannya pada 5 hal. Dasar keempat adalah Muhammad dan orang-orang yang bersamanya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bersama Nabi mereka menjadi berlima. Dasar kelima adalah keluarga Nabi, Ahlul Bait yang berjumlah 5, yaitu Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Karena rukun agama, penjalanan rukun syariat, kecintaan pada sahabat dan kecintaan pada kerabat Nabi sedemikian rupa serba berjumlah 5, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di anggota tubuhmu tanda ke arah sana yang berjumlah 5 juga. 5 rukun Islam itu setara dengan panca indera di dirimu. Indera pendengar, indera penglihat, indera penyentuh, indera perasa dan indera pencium. Dengan panca indera itu kamu dapat mencerap dan mengetahui segala sesuatu. Dengan menjalankan 5 rukun Islam, kamu akan dapat mencerap segala sesuatu juga, seperti pencerap pengetahuan mistik, mengetahui Tuhan, dan memiliki pengetahuan yang meyakinkan. Indera penglihat
mengundangmu mendirikan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat dijadikan sebagai penyejuk mataku. Indra penyentuh memanggilmu membayar zakat. Rasulullah bersabda, ambillah sedekah dari harta mereka. Indra perasa menyerumu meninggalkan rasa makanan untuk menjalankan ibadah puasa. Indra pendengar memanggilmu mendengarkan panggilan seruan manusia untuk berhaji. Indra pencium mengundangmu menghirup udara tauhid. Dalam suatu hadis disebutkan, aku menemui Tuhan di arah Yaman. Panca indera tersebut mengundangmu menjalankan 5 rukun Islam. Allah menjadikan 5 jari di tangan kananmu berposisi sebagai Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersamanya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ketika cahaya Nabi Muhammad SAW, Nur Muhammad, diciptakan di dahi Nabi Adam alaihissalam, para malaikat menyalami cahaya itu. Sementara Nabi Adam alaihissalam tidak melihatnya. Nabi Adam pun berkata, ya Allah atau ya Tuhan, aku ingin melihat cahaya anakku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pindahkan dia di anggota tubuhku yang bisa kulihat. Maka Allah memindahkannya ke telunjuk tangan kanan Nabi Adam alaihissalam. Adam dapat melihat cahaya itu berkedip di telunjuknya. Adam mengangkatnya dan berkata, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, jari telunjuk dalam bahasa Arab disebut dengan misbaha, yang secara literal berarti yang bertasbih. Adam berkata, Tuhan, apakah tersisa cahaya tersebut di tulang punggungku? Allah menjawab, ya, cahaya para sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Allah menjadikan cahaya Ali di ibu jari Adam, cahaya Abu Bakar di jari tengahnya, cahaya Umar di jari manisnya, dan cahaya Utsman di jari kelingkingnya. Adam diberitahu, mereka diciptakan di jarimu supaya kamu bisa menggenggam kepala. Mereka diciptakan di jarimu supaya kamu bisa menggenggam kepala mereka dan mencintai mereka berlima, tanpa memisahkan para sahabat itu dengan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah telah menyatukan mereka dalam firman-Nya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Allah membuat jari-jarimu yang berjumlah 5 di tangan kanan yang mengingatkan pada 5 orang. Mereka adalah simbolisasi keluarga Nabi atau Ahlul Bait yang kotoran dan dosanya telah dihilangkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan kotoran atau dosa kalian, wahai keluarga Nabi. Rasulullah SAW bersabda, ayat tersebut turun mengenai kami Ahlul Bait, yaitu aku, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Selanjutnya saudara sekalian, Allah menciptakan 5 jari di masing-masing dari 2 kakimu untuk menunjukkan dan mengingatkanmu tentang 5 salat fardu yang diwajibkan oleh Allah kepadamu. Kamu melaksanakannya dengan kedua kakimu, karena kedua kakimu merupakan penghidmatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi. Saya ulangi, karena kedua kakimu merupakan penghidmatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi. Penghidmatan itu terjadi dengan 2 kaki. 5 jari kaki kananmu mengingatkanmu pada salat 5 waktu, sementara 5 jari kaki kirimu mengingatkanmu tentang nisab atau batasan minimal kewajiban zakat, yaitu 5 dirham. Zakat tersebut berkaitan erat dengan salat. Oleh karena itu, jemari di kedua kaki mengisyaratkan kepada salat dan zakat. Allah menjadikan pada dirimu suatu yang menunjukkan kematian, kebangkitan setelah mati, nikmat atau siksaan dalam kubur. Sesuatu itu adalah tidur. Orang yang bermimpi buruk akan tersiksa oleh mimpi buruk. Saat tidur seorang seperti mayat yang kehilangan indranya. Dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencerap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tidur memiliki pendengaran,
penglihatan dan pencerapan di dalam mimpi, sehingga orang tidur yang bermimpi itu bisa mendengar dan melihat di dalam alam mimpi dengan pendengaran dan penglihatannya. Dia dapat melihat dirinya pergi sekehendaknya sekaligus makan dan minum. Mimpi orang tidur itu sama dengan yang dilihat mayat di dalam kuburan, baik berupa nikmat maupun azab di fase barzakh, antara kematian dan kebangkitan. Selanjutnya Allah membangunkanmu dari tidurmu bukan karena kehendakmu dan pilihanmu. Jika kamu mau untuk tidak mengindahkan hal tersebut, maka apakah kamu bisa untuk tidak dibangkitkan? Penjelasan di atas merupakan bukti kebohongan pihak yang mengingkari dan masa bodoh tentang kebangkitan setelah kematian, yaitu orang-orang zindik atau irreligius, atau orang yang tidak beragama, atau naturalis, dan para filosof, serta tanggapan kritis atas pihak yang mengingkari azab kubur, nikmat kubur, dan persoalan tersebut, yaitu pihak Mu'tazilah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya menjadi 3 golongan. Sebagaimana Allah dalam firman Allah, Allah menciptakan semua yang melata dari air, sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian seperti ular dan cacing, sebagian berjalan dengan 2 kaki seperti burung dan manusia, dan sebagian berjalan dengan 4 kaki seperti binatang ternak. Sebagian makhluk seperti orang sujud, sebagian makhluk seperti orang ruku, dan sebagian makhluk seperti orang berdiri. Makhluk yang seperti orang berdiri adalah pohon dan dinding yang tidak bisa ruku. Makhluk seperti orang ruku adalah binatang ternak yang tidak bisa sujud dan berdiri, yang tidak bisa bangkit. Mereka semua diciptakan untuk menaati Allah, menyucikan dan mensakralkannya. Tak ada sesuatu pun kecuali bertasbih memujinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan pada dirimu semua model peribadatan dan ketaatan makhluk-makhluknya. Di antara makhluk-makhluknya engkau diberi kelonggaran. Jika kamu mau, kamu bisa menyembahnya secara berdiri, ruku, dan sujud. Engkau bisa melakukan itu karena Allah menyatukan pada dirimu keunggulan semua makhluknya. Allah menetapkan bagimu salat yang mencakup semua peribadatan makhluknya. Berikut keutamaan berdiri, ruku, dan sujud. Engkau adalah tujuan segala entitas yang ada. Engkau penyembah khusus yang dimaksud oleh sang sesembahan. Inilah maksud perkataan kami di depan bahwa Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk nama Muhammad SAW dan menciptakan semesta sesuai format Muhammad SAW. Saudara, ketahuilah bahwa para malaikat tertinggi ditundukkan untuk memberi manfaat bagi pohon semesta, digunakan untuk kemaslahatannya dan melaksanakan hak-haknya, karena padanya terdapat keistimewaan dahan Muhammad dan cahaya Ahmad. Di permulaan terang siang keberadaan yang mencuat dari gelap malam ketiadaan, cahaya matahari Muhammad menyebar di cakrawala dahi Adam alaihissalam, sehingga malaikat pun sujud dan berkata, selamanya Raja Ars itu Muhammad. Saya ulangi. Cahaya matahari Muhammad menyebar di cakrawala dahi Adam alaihissalam, sehingga malaikat pun sujud dan berkata, selamanya Raja Ars itu Muhammad. Ketika para malaikat disuruh bersujud, mereka pun bersujud. Ketika mereka dihususkan untuk bersaksi, mereka pun bersaksi. Saudara sekalian, dikatakan selanjutnya bahwa para malaikat diberitahu sebagai bentuk syukur atas persaksian ini, kalian harus menjalankan kesungguhan dalam berkhidmat kepada pohon semesta yang mana Muhammad adalah asalnya, serta ikatan dan pembebasan bagi
peredarannya. Sebagian dari kalian harus menjadi duta yang bekerja dengan naskah-naskah suci. Sebagian dari kalian harus menjadi pihak yang baik yang mengelilingi kawasan pohon itu. Sebagian dari kalian harus menjadi para pengangkut yang memanggul amal perbuatan setiap pelaku. Sebagian dari kalian harus menjadi para pencatat yang berdiri di ambang pintu, orang-orang yang telah bertobat. Sebagian dari kalian harus menjadi pihak yang mencuci wajah orang-orang dari debu dosa dengan air istighfar. Dan para malaikat memohon ampun untuk makhluk yang di bumi. Saya ulangi, Allah berfirman, dan para malaikat memohon ampun untuk makhluk yang di bumi. Sebagian dari kalian harus menjadi para penjaga yang menjaga tindakan para makhluk, menjaga hal-hal yang wajib bagi mereka dan hal-hal yang ada pada diri mereka. Sebagian dari kalian harus berusaha memenuhi rezeki mereka supaya mereka bisa mengosongkan waktu untuk taat kepada Zat yang Maha memberi rezeki. Oleh karena itu, sekelompok malaikat mengirimkan angin, sekelompok malaikat menjalankan awan, sekelompok malaikat menggelombangkan laut, sekelompok malaikat menurunkan air hujan, sekelompok malaikat menjaga kawasan, sekelompok malaikat menggelapkan malam, sekelompok malaikat menghidupkan siang, sekelompok malaikat penurut yang menjaga anggota tubuh manusia dari maksiat, sekelompok malaikat mengangkat wabah, sekelompok malaikat menghiasi taman-taman, sekelompok malaikat menyalakan api neraka. Saya ulangi, sekelompok malaikat menghiasi taman-taman surga, sekelompok malaikat menyalakan api neraka. Setelah tempat tinggal dibentangkan dan piala kehendak Tuhan berputar dan diputarkan, pihak yang pertama mendatangi tempat pertemuan itu adalah iblis. Iblis berjalan dengan pakaian pujian dan penyucian terhadap Tuhan, tetapi dimuati belukar penipuan. Saat mendatangi tempat pertemuan itu, iblis melihat keindahan pemandangan dan mendapat pengetahuan. Namun dia mengingkari, menentang, menutupi, meremehkan, dan menghina hak air dan tanah. Ketika iblis diperintahkan Allah untuk bersujud, sujudlah dalam kejernihan pialamu. Iblis menolak dan justru membesarkan diri serta melampaui pialanya. Iblis kehilangan kejernihan pialanya serta menetap dalam kegelapan, kegelisahan, dan was-was. Dia periksa piala ilmu dan tindakannya. Ternyata pialanya itu kosong. Dia terputus dalam pandang tandus keterputusan. Terputus dari faksi dan jalan atau syariah. Acap kali pukulan bertambah dan menghebat menimpa dirinya. Iblis memohon pertolongan. Katanya, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Aku benar-benar akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan aku benar-benar akan menyuruh mereka melakukan keburukan. Sang penuh takdir berfirman, aku sesungguhnya mencatat bagi mereka keamanan yang terurai. Karena sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau tidak punya kuasa. Allah menjawab pernyataan iblis tersebut di atas. Kepada Tuhan yang maha berkuasa, iblis memohon penangguhan. Maka Allah menangguhkan iblis untuk menjadi pemimpin orang-orang kafir di neraka dan menjadi tongkat penopang para pendosa dan pelaku kesalahan. Ketika seorang pendosa tergelincir, pendosa itu berkata, sesungguhnya yang menggelincirkan mereka adalah setan. Jika pendosa itu berbuat dosa, pendosa itu bilang, ini tindakan setan. Ketika Adam dan Iblis menebus hukuman kemaksiatan, di mana Iblis meninggalkan perintah Tuhan, sementara Adam melakukan larangan Tuhan, maka Tuhan menyatukan mereka dalam takdir yang telah ditentukan. Allah telah menyampaikan perintah dan kehendaknya
kehendak adanya hal yang bertentangan dengan perintahnya, sesuatu yang diberikan oleh perintah Tuhan dirampas oleh kehendak Tuhan. Saat Adam dan iblis melakukan pelanggaran, Allah memutuskan agar iblis tidak melanggarnya. Allah mengikat ketidakbahagiaan sebagai kemah iblis dan menjadikan kehamparan luas sebagai tempat tinggalnya. Adapun Adam merindukan tempat menetap. Ia mengingat malam dan siang tempat itu. Adam introspeksi dengan mencela diri. Di antara orang-orang menyesal, Adam berdoa, Tuhanku, kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Kabar gembira bagi pendekatan diri Adam kepada Tuhan berjumpa dengan penguraian kesulitannya. Adam mendapatkan sabda dari Tuhan dan Tuhan mengampuni Adam. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun kesialan iblis adalah berupa pelepasan kuda-kuda laknat ke arahnya tanpa tali kendali, sambil mengabarinya tentang pengusiran dan pengasingannya. Allah mengeluarkan iblis dari tempat pertemuan tersebut sambil mengucapkan perintah, turunlah dari sana. Adam gelisah dan nyaris terobek-robek dan terbakar. Adam berkata, Tuhanku, pahitnya gunung telah terteguk, membumbung tinggi. Lindungilah aku dari panasnya keputusasaan keterjatuhan. Adam diberitahu, tidak ada masalah denganmu sampai engkau sampai ke pemisahan dua golongan. Sebagaimana firman Allah, satu golongan ke surga dan satu golongan ke neraka. Adam mengambil jalur kanan sementara iblis mengambil jalur kiri, karena pada dasarnya iblis memang golongan kiri. Namun karena iblis dan Adam pernah bersahabat dan berkumpul bersama, maka persahabatan mereka berbekas. Tempat dan perjalanan iblis senantiasa di samping kiri Adam. Hal itu berpengaruh pada manusia yang asalnya dari sisi kiri. Manusia-manusia itu berjalan dalam naungan kegelapan penentangan iblis. Mereka pun kafir karena dekat dengan iblis dan bergaul dengannya. Adapun orang yang berada di sisi kanan tetap di dalam cahaya pengetahuan Adam dan selamat dari kegelapan iblis karena jauh darinya. Dan selama cahaya pengetahuan Adam mempengaruhi orang-orang di sisi kanan meski di samping orang kafir dan orang-orang yang berteduh pada naungan iblis, yaitu orang-orang sisi kiri. Cahaya pengetahuan Adam mempengaruhi sifat orang-orang sisi kanan itu. Untuk orang-orang di sisi kanan, cahaya diri dan pengetahuan mereka memberi keselamatan. Orang-orang di sisi kanan pun tidak melakukan maksiat dan kesalahan. Itu bekas dari kedekatan Adam dengan iblis yang menimbulkan rasa malu berbuat dosa. Ketahuilah bahwa efek itu punya asal usul dan sebab lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi perintah untuk mengambil segenggam tanah untuk menciptakan Adam, malaikat kematian turun tangan untuk menjalankan tugas itu. Saat itu iblis telah berada di bumi. Allah telah menjadikan iblis sebagai wakil Tuhan di bumi bersama beberapa malaikat. Iblis tinggal cukup lama di bumi untuk menyembah Allah, sementara malaikat kematian mengambil segenggam tanah dari seantero bumi. Iblis menginjak tanah itu. Ketika tanah yang akan menjadi Adam teraduk dan format Adam terbentuk, nafsu tercipta dari tanah yang diinjak iblis. Hati tercipta dari tanah yang tidak diinjak iblis. Nafsu mendapatkan kekejian dan sifat-sifat tercela dari sentuhan injakan kaki iblis. Maka dari itu, nafsu dijadikan sebagai tempat syahwat. Iblis bisa hidup dan berkuasa dalam nafsu karena iblis telah menginjak tanah yang menjadi bahan pembuatan nafsu. Karena itu pula, iblis mengunggulkan diri di hadapan Adam karena Adam berasal dari tanah yang diinjaknya dan iblis melihat unsur dasar dirinya yaitu api. Saat itu iblis menyebut Adam dengan tembikar sambil cenderung menyombongkan diri. Itulah makna firman Allah,
Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, yaitu nafsu yang ciptakan dari tanah yang diinjak langkah-langkah iblis atau setan. Ketahuilah bahwa ketika pohon semesta terbentuk dan membuahkan 3 dahan, yaitu dahan kanan, dahan kiri, dan dahan lurus, Roh Muhammad SAW juga berdiri dengan 3 dahan tersebut, terhubung dengannya dan berjalan di dalamnya. Setiap dahan tersebut memiliki nasib sesuai dengan kadar penerimaannya pada Roh Muhammad. Allah berfirman, kami tidak mengutusmu kecuali sebagai pemberi kasih sayang bagi semesta alam, atau sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Bagian yang didapatkan dalam golongan kanan adalah roh hidayah, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menjalankan tradisi dan metodenya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengikuti sang utusan, yaitu sang Nabi yang bukan ahli kitab. Bagian yang didapat orang-orang terdahulu adalah roh kedekatan dengannya, akrab dengannya, dan bersahabat dengannya. Allah berfirman, mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi. Adapun bagian yang didapat golongan kiri adalah roh penjagaan di dunia, mengamankan mereka dari siksaan yang dipercepat. Allah berfirman, Allah tidak akan mengajab mereka sementara kamu masih berada bersama mereka. Ketika tiba saatnya tubuh Muhammad SAW mengada, dahan wujudnya tumbuh tegak lurus. Setelah akarnya kokoh dan cabangnya tumbuh, maka zat yang mendampingi peran politik Muhammad berseru, beristiqamalah sebagaimana diperintahkan. Karena itu Rasulullah SAW bersifat istiqamah dan berposisi di tempat yang kekal. Setelah beristiqamah, Muhammad bisa pergi ke 2 alam. Setelah tegak lurus, Muhammad dapat berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan lain hingga menetap di satu level yang mana dia tinggal di sana. Tingkatan pertama adalah tingkatan wujud di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Tingkatan kedua adalah tingkatan terpuji di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semoga Tuhan membangkitkanmu di tempat terpuji. Tingkatan ketiga adalah tingkatan keabadian di surga, sebagaimana firman Allah, Dia yang menempatkan kami di tempat kediaman yang kekal, semata-mata adalah dari karunia-Nya. Tingkatan keempat adalah tingkatan persaksian, yaitu tingkatan sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi untuk menyaksikan Tuhan sebagaimana firman-Nya. Kemudian dia mendekat lalu turun, maka jadilah dia sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Muhammad memiliki kekhususan di dalam hal kedekatan, ketinggian, dan persaksian karena dia adalah maksud dari segala wujud. Sementara wujud adalah pohon, Muhammad adalah buahnya. Muhammad adalah esensi pohon semesta. Suatu pohon bisa berbuah karena benih yang notabene asal usulnya yang menumbuhkannya. Bila benih itu ditanam, disiram, dan dirawat, maka ia akan tumbuh, bercabang, berdaun, berayun, dan berbuah. Ketika kamu melihat pohon itu, engkau melihat benih yang menjadi sumber pertumbuhan pohon itu. Benih di permulaan yang menampakkan bentuk pohon. Pohon berada di akhir, muncul dari benih itu, menampakkan bentuk benih itu. Demikian pula dengan Muhammad SAW. Kebatinannya di makna dan ketersembunyiannya di masa terdahulu, sementara kemunculannya dibentuk dan kemasyhurannya di masa berikutnya. Itulah makna sabda Rasulullah SAW, aku telah menjadi nabi ketika Adam masih di antara air dan tanah. Muhammad adalah penampakan makna pohon semesta. Adam adalah penampakan bentuk Muhammad SAW.
Muhammad disebut antik meski ditebarkan dalam ketiadaan. Hal itu serupa dengan pedagang yang hendak beristirahat lalu melihat kainnya untuk dimasukkan ke dalam lemarinya. Pakaian yang pertama dilipat dan dimasukkan ke dalam lemari adalah pakaian yang terakhir dikeluarkan dan ditampakkan darinya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW adalah yang paling pertama ada serta paling akhir muncul dan keluar. Setelah Nabi Muhammad menempati istana untuk menakar politik dalam kenabian tersebut, Allah memberinya makanan dengan intisari kebaikannya, memberinya minuman dengan gelas cintanya, melindunginya di puncak perlindungannya, dan mengasuhnya hingga asuhan itu bisa berayun dan mencabangkan aroma wewangiannya. Aroma itu makanan bagi roh orang-orang arif, cahaya bagi nurani orang-orang beriman, penghidupan bagi para pecinta, tanah lapang bagi perkumpulan para pemaksiat, dan pertolongan yang menyejukkan bagi para pendosa. Jika angin panas, kesalahan atau angin ribut, maksiat berembus dari golongan kiri, maka angin tersebut mencondongkan dahan yang telah ditumbuhkan Allah menjadi tumbuhan. Bersama angin itu, dahan bercondong ke tindakan golongan kiri dan bermain dengan cabangnya. Hal itu berpengaruh pada kesegaran tanamannya, tapi akar dalam dahan itu di bumi, keimanan menetap. Kejadian di cabangnya tumbuh tidak membahayakan akar itu. Jika seorang sahabat menemui orang golongan kiri dan keburukannya, lalu melindunginya dari hawa nafsu itu, lantas mengarahkannya ke jalan lurus. Setelah berbelok, kemudian memberinya minuman berupa air istighfar hingga puas, maka niat orang itu pun diterima. Dalam imannya berdaun setelah kerontong. Juru bicara apologi pun berdiri mewakilinya. Juru bicara itu jujur tentang segala yang dinukil dan diriwayatkan dan telah disumpahi demi bintang ketika hendak terbenam. Sahabatmu itu tidaklah sesat dan tidak melenceng. Ketahuilah bahwa dahan Muhammad telah mencapai taraf di mana rohaninya merupakan materi para roh, sementara jasmaninya merupakan materi hal-hal yang tampak. Materi rohania adalah kedermawanan yang terdapat di dalam rahasia firman Allah berikut ini. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah celah dinding atau al-miskat yang di dalamnya ada pelita atau misbah. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu bagaikan bintang mutiara. Yang dimaksud dengan misbah atau pelita di situ adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Allah telah menjadikan Muhammad sebagai pelita bagi celah dinding wujud atau miskat. Allah menyerupakan semesta dengan celah dinding dan mengumpamakan Nabi Muhammad dengan kaca, sementara cahaya yang notabene hati Muhammad diumpamakan dengan pelita, misbah. Cahaya batin Muhammad menyinari sisi lahir semesta seperti pelita menyinari kaca sehingga cahaya pelita menjadi api. Kaca pun menjadi bercahaya karena kejernihannya. Jatah setiap makhluk sesuai dengan kedekatan mereka dengan Muhammad. Kerelaan mereka mengikutinya, masuk ke dalam faksinya dan menjalankan syariatnya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Dan kami menurunkan air dari langit dengan suatu kadar. Allah menyerupakan Nabi Muhammad SAW dengan air yang turun dari langit dengan kadar tertentu. Sebab air adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu. Demikian pula cahaya Muhammad adalah kehidupan bagi setiap hati. Wujudnya adalah rahmat bagi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana manusia memanfaatkan cahaya Muhammad dan mendapatkan berkah dengan sarana lembah. Allah menjadikan hati laksana lembah-lembah. Ada lembah yang besar dan ada yang lembah yang kecil. Ada hati yang mulia dan ada hati yang hina.
Setiap hati punya kemampuan menampung sesuai kadar keluasannya, kadar materinya dari air, dan aliran air ke arahnya. Allah berfirman, setiap orang tahu tempat minum mereka. Saudara sekalian, selanjutnya Ibnu Arabi masih melanjutkan penjelasannya. Allah mengumpamakan tubuh Muhammad dengan buih yang mengembang. Di atas permukaan air jernih, Muhammad mendidik tubuh lahiriah itu dalam hal makan, minum, nikah, dan berinteraksi dengan manusia dalam tindakan dan kondisi mereka. Semua itu bisa pergi dan sirna. Adapun sesuatu yang bermanfaat dari kenabian Muhammad, kerasulan, kebijaksanaan, ilmu, pengetahuan, dan syafaatnya menetap di bumi. Ketahuilah bahwa hikmah penciptaan Muhammad memang sedemikian rupa. Dia diciptakan dari yang lembut dan padat supaya berakhlak dan bersifat mulia. Allah menciptakan Muhammad dari dua hal yang bertentangan, jasmani dan rohani. Allah menjadikan sisi jasmani dan kemanusiaannya untuk berjumpa dengan manusia dalam bentuk yang serupa. Muhammad diberikan kekuatan untuk berelasi dengan manusia lain. Lantas Allah memberi manusia lain materi kemanusiaan Muhammad sehingga Muhammad bersama mereka. Dan Muhammad pun menjadi mereka dan milik mereka. Sesungguhnya aku manusia, kata Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran mengatakan kepada Muhammad supaya Muhammad menyampaikan bahwa sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Nabi Muhammad sejenis dan sebentuk dengan manusia lain. Sebab jika Muhammad muncul dalam bentuk rohani malaikat yang bercahaya, maka manusia lain tidak bisa berinteraksi dengannya. Mereka pun tidak bisa membelanya. Karena itu Allah menganugerahi mereka dengan Muhammad melalui firman-Nya, telah datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Allah memberi Muhammad kekuatan dan rohani yang mampu berinteraksi dengan alam roh, alam para roh, dan malaikat tinggi. Supaya Muhammad menjadi keberkahan dan kasih sayang sempurna, makhluk-makhluk rohani pun bisa menyaksikan ketubuhannya. Allah membuat atribut ketiga yang khusus bagi Muhammad di luar dua atribut tersebut. Pada dirinya Allah menciptakan atribut ketuhanan dan rahasia keilahian. Muhammad menetap dengan atribut itu ketika sifat-sifat ketuhanan menampak. Dengan atribut ketiga, Muhammad bisa menyaksikan kehadiran Tuhan, berjumpa dengan rahasia-rahasia cahaya personal Tuhan, mendengar wacana isyarat-isyarat suci Tuhan, mencium aroma kasih sayang Tuhan, dan mengangkasa ke posisi-posisi manis dan elok. Itulah makna sabda Nabi SAW berikut ini. Aku tidak seperti salah seorang dari kalian. Dan sabdanya yang lain, aku punya waktu yang tak lega bagiku di dalamnya kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi itu tidak diberikan kepada malaikat dan nabi atau rasul lain. Itu piala yang tak tergapai oleh selain Rasulullah Muhammad SAW. Itu piala yang itu pengantin yang tak tampak kecuali untuk Rasulullah. Posisi itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Posisi khusus Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari 4 posisi yang telah saya sebutkan. Adapun 3 posisi lain merupakan karamah bagi semua makhluk, supaya masing-masing dari mereka menikmati nasib yang telah dibagikan kepada mereka. Posisi terpuji adalah posisi khusus dengan alam bentuk, yaitu alam kerajaan atau alam al-mulk di dunia. Rasulullah mengasupi mereka dengan eksistensi ketenangannya, keberkahan, kenabian, dan kerasulannya. Allah berfirman,
kami tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi kasih rahmat bagi semesta alam. Rasulullah dibangkitkan di atas mimbar. Wahai Rasulullah, sampaikanlah sesuatu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Muhammad adalah penjawab mereka dalam dakwah, pembicaraan mereka dalam nasihat, dokter mereka dalam gempa, dan nasib mereka dalam kasih sayang. Posisi terpuji atau makam Al-Mahmud itu khusus bagi penghuni dunia. Posisi kedua adalah posisi terpuji di hari kiamat. Itu adalah porsi para malaikat. Mereka mendapatkannya karena berkah posisi Muhammad, menyaksikan keindahannya dan mendengarkan perkataannya pada hari roh dan para malaikat berdiri berbaris-baris. Demikian firman Allah. Nabi Muhammad SAW diizinkan berbicara lalu dia menjadi pembicara, sementara malaikat berbaris dan makhluk-makhluk lain diam. Nabi Muhammad SAW memulai khutbahnya dengan memberi syafaat kepada umatnya. Umatku, umatku, lalu dijawab, rahmatku, rahmatku. Jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi ketiga adalah posisi persaksian di tempat keabadian yang diperoleh oleh para penghuni surga. Jatah mereka dari Nabi Muhammad. Dengan persaksian Nabi Muhammad SAW mereka menikmati bidadari. Dengan penitisan Nabi Muhammad SAW mereka dapat kemuliaan istana. Dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW mereka mendapatkan kebahagiaan. Surga pun tambah bercahaya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Penutup tersingkap dan keburukan pun sirna. Posisi keempat adalah posisi khusus Rasulullah SAW, yaitu posisi melihat sesembahan yang maha agung dan maha tinggi. Itu adalah posisi yang sedekat dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Hal itu disebabkan Nabi Muhammad SAW adalah buah pohon semesta, mutiara kerang wujud dan rahasianya, serta makna kata kun, mengadalah. Saudara-saudara sekalian, memang ini satu bab selesai. Kita akhirnya membacakan secara keseluruhan penjelasan dari Al-Imam Syekh Ibnu Arabi tentang cahaya Muhammad dan cahaya semesta atau cahaya alam. Tadi yang cukup panjang dan kita butuh waktu kurang lebih 1 jam 10 menit. Dan kita berharap banyak hal yang memang tidak ditulis di dalam kitab-kitab yang ringan, kitab atau buku-buku agama yang biasa-biasa saja, tapi ini memang buku seperti yang saya katakan bahwa berasal dari seorang intelektual sufi yang paling terkenal dan bahkan menjadi rujukan hampir seluruh kaum sufi di zamannya dan hingga hari ini. Kitab-kitabnya dibaca oleh begitu luas oleh orang-orang yang ingin mendalami pengetahuan agama seperti ini. Di antaranya misalnya kitab yang terkenal itu Futuhat Al-Makkiyah, tetapi tidak kitab ini Syajaratul Kaun atau kitab kejadian atau penciptaan ini juga tidak kurang terkenalnya. Tetapi ini terpisah dari Futuhat Al-Makkiyah. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita sudah sampaikan berulang kali tentang Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini, beliau adalah seorang intelektual sufi yang sangat terkenal dan sangat intelek, uraian-uraiannya bahkan pengetahuannya sangat mendalam dan ketajaman pikirannya juga luar biasa. Dan oleh karena itu dan kejuhudannya juga luar biasa. Di dalam kitab yang lain juga misalnya kita temukan di dalam kitab tentang Risalah Isra Mi'rajnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Di waktu yang lain kita insyaallah kita akan menengok kitab itu dan mungkin ada hal-hal bagian-bagian tertentu yang akan kita coba kemukakan di dalam video yang lain. Saudara-saudara sekalian, ini adalah salah satu bab dari kitab ini, yaitu
Saya minta maaf, ini kitab Syajaratul Kaun Ibnu Arabi ini. Tetapi kitab ini terdiri dari beberapa bab, dan salah satu bagian kita sudah pernah juga membacakannya, yaitu tentang hakikat risalah Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sudah kemukakan jauh sebelumnya di video yang lain. Saudara-saudara sekalian, inilah uraian dari Syekh Ibnu Arabi yang kita telah kemukakan tadi. Semoga banyak manfaatnya bagi kita, terutama bagi pencari ilmu dari kalangan umat Islam, Muslim. Mudah-mudahan dan pasti sangat bermanfaat bagi Anda yang tidak puas atau masih belum puas dengan penjelasan ini, atau mungkin karena di video. Kita mempersilahkan Anda untuk mencari kitab ini, dan secara mungkin lebih santai untuk Anda membacanya dan mendalaminya. Terima kasih saudara sekalian, jangan lupa subscribe dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.